Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sabah Syafiuddin di mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah pengertian evaluasi. Secara etimologi atau bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value, yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qimah atau al-takdir, yang bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-takdir, al-tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid, yang reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Atau evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum, apakah akan ada revisi atau diganti. Yang selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi secara umum merupakan suatu tindakan proses yang memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu yang pertama, mengukur kemajuan, kedua, menunjang penyusunan rencana, dan yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Dan yang terakhir adalah evaluasi makro dan mikro. Evaluasi makro itu bersifat sasarannya adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Evaluasi makro memiliki cangkupan yang lebih besar dibandingkan dengan evaluasi mikro. Secara mendasar, evaluasi makro berkaitan dengan adanya program yang telah dilaksanakan. Kemudian, barulah kita dapat melaksanakan evaluasi makro. Dan evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Pencapaian belajar ini bukan hanya yang bersifat kognitif saja, tetapi juga mencakup semua potensi yang ada pada peserta didik. Jadi, sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggung jawabnya adalah guru untuk sekolah atau dosen untuk perguruan tinggi. Jadi, sebagaimana yang telah diuraikan, evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan dalam lingkup pembelajaran di kelas, yang pada umumnya dilakukan oleh guru, atau dapat dipahami bahwa evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik. Itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.